Harun Kamar dengan menghadirkan tema hindari serangan jantung diam-diam mematikan. Smart listener, saya informasikan kepada Anda narasumber kita pagi hari ini yaitu Dr. Haizal adalah lulusan dari Universitas Newcastle di Tyne, Inggris dan memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di umum dan intervensi kardiologi. Dr. Haizal berada di University Malaya Kuala Lumpur selama 11 tahun sebagai profesor madya untuk kardiologi. Kemudian sebelum pindah ke Thomson Hospital Kota Damansara sebagai konsultan intervensional kardiologis di tahun 2009. Dr. Haizal adalah anggota dari banyak lembaga kardiologi bergengsi termasuk American College of Cardiology dan Asia Pacific College of Cardiology. Beliau juga sering melakukan perjalanan internasional untuk memberikan ceramah dan melakukan seminar. Hadir di Balikpapan melalui Radio Smart FM, Dr. Haizal ingin memberikan informasi dan pengetahuan tentang penyakit jantung yang banyak merenggut nyawa manusia di seluruh dunia. Sudah hadir di sini Dr. Haizal, langsung dari Malaysia. Ya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Mbak Eti, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Semua di Smart FM, semuanya baik-baik aja ya. Ya, alhamdulillah. Lagi mau dinas ini ya dok ya? Mau bertugas ya? Ya, lagi praktik hari ini ya. Oke. Ini sebelum praktiknya klinik ya. Oke. Sebelum mulanya tugas. Ya. Oke. Semoga hari ini obrolan kita bisa lancar ya dok ya, karena kita berbeda negara ya. Iya, mudah-mudahan ya. Iya. Bahasa saya bahasa Malaysia. Ya. Tapi akan coba lah. Sikit-sikit ya. Sikit-sikit tahu lah ya. Oke. Dikit-dikit bisa ya. Oke. Ya. Kita pengen tahu dulu nih dok. Ingin tahu ya. Perkenalkan dulu dokter, kalau boleh tahu memang dinasnya atau bertugas di Malaysia begitu atau sering keliling-keliling di Indonesia ke rumah sakit Indonesia begitu bertugas atau seperti apa dok? Oh ya, pertama sekali ya Assalamualaikum ya pada semua, pada Mbak Iti, pada semua pendengar Smart FM dimanapun Anda berada. Semoga semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Allah ya, Subhanahu Esa. Saya Dr. Haizal yang merupakan salah seorang pakar penyakit jantung dan penyakit dalam yang saya dulunya belajar di Inggris selama saya berada di sana selama kurang lebih 13 tahun lah dan bekerja di sana selama 5 tahun. Dan saya pulang ke Malaysia tahun 98 dan bekerja sebagai seorang dosen di Universiti Malaya, universiti yang pertama di Malaysia. Sebagai di sana saya bekerja sebagai dosen selama 11 tahun dan kemudian saya memutuskan untuk praktik di hospital swasta, Thomson Hospital, Kota Damansara dari tahun 2008 hingga sekarang. Jadi alhamdulillah ya. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Smart FM dan juga Mbak Eti kerana memberikan saya kesempatan pada hari ini untuk bisa berbagi dan bisa memberikan pengetahuan untuk banyak orang tentang bahayanya penyakit jantung, insyaAllah. Oke ya. Kalau di Kalimantan Timur sendiri dokter sering begitu memberikan kayak semacam ceramah begitu atau hadir di seminar? Betul. Saya sebenarnya sering ke Indonesia dari mula saya sebagai dosen di Universiti Malaya lagi. Saya sering ke Indonesia, saya ke Surabaya, ke Medan, ke Jakarta pada mulanya dan saya mula ke Kalimantan, terutamanya Kalimantan Timur itu sekitar tahun 2016. 2015-2016 saya pernah ke Balikpapan ya, ke Balikpapan, ke Samarinda, ke Kalimantan Utara juga, ketemu dengan banyak orang alhamdulillah untuk memberi ceramah ya. Jadi kerana pandemi ini dalam 2 tahun ini saya enggak lagi ke Indonesia atau ke Kalimantan Timur. Oke, karena pandemi mungkin jadi sekarang ini lebih banyak online-nya ya dok ya? Iya, lebih kepada online ya, seperti ini ya. Oke, ya. Nah, kita langsung ke topik kita nih dok. Tema kita hindari serangan jantung diam-diam mematikan. Nah ini memang penyakit jantung ini
mayoritas atau sebagian besar menjadi penyebab kematian di dunia ya dok ya. Ya, betul, Nomor betul, satu Mbak Iti. atau nomor berapa nih dok kalau penyakit jantung? Sekarang ini kalau secara keseluruhannya itu nomor satu ya. Kalau kita gabungkan penyakit yang stroke dan juga penyakit jantung itu dinamakan sebagai satu penyakit kardiovaskular. Kardiovaskular itu kardio itu jantung, vaskular itu apa-apa yang melibatkan pembuluh darah. Kerana yang kalau ada penyakit stroke itu disebabkan penyumbatan kepada pembuluh darah di otak. Dan kalau macam serangan jantung itu disebabkan oleh penyumbatan kepada pembuluh darah di jantung. Jadi kalau digabungkan keduanya jadi kardiovaskular. Dan kardiovaskular ini adalah pembuluh nombor satu di Malaysia dan juga di Indonesia. Kita kan serumpun, budaya sama, makanan sama. Ya, dan di kebanyakan negara di dunia. Pembuluh nombor satu. Nah, kenapa sih dok kita harus konsen atau perhatian yang lebih dengan jantung kita ini dok? Ya, jantung ini adalah satu organ yang sentral ya, yang memompa darah ke seluruh badan. Dia adalah sekiranya ada terdapat penyakit pada jantung, dia akan melibatkan banyak organ-organ atau yang lain seperti ginjal, otak dan seterusnya. Dan disebabkan itu juga adalah penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung ini adalah pembunuh nombor satu di dunia, di Malaysia, di Indonesia. Jadi kita harus mengambil perhatian dan perhatian tentang jantung kita. Oke, seperti itu ya. Jadi di antara organ-organ tubuh kita yang ada itu jantung memegang peranan penting ya. Oh iya, memang penting banget ya. Dalam tubuh kita, oke. Memang betul. Ya, nah yang sering kali menimpa masyarakat Indonesia pun Malaysia juga untuk penyakit jantungnya ini lebih banyak yang mana nih dok? Kan ada kayak koroner, ada macam-macam. Yang lebih banyak kenapa? Ya, jantung ini kalau bisa saya tunjukkan ini modelnya, model jantung ya. Sip. Jantung. Jantung di sini yang biasa saya tunjukkan. Jantung ini adalah jantung kita. Yang segediknya gede ini juga segede tangan ini ya, yang kepala tangan ini sama besarnya. Yang terletaknya di kiri atau di kanan jantung, Mbak Iti? Kiri atau kanan dada? Kiri. Di kiri? Ya. Sebenarnya di jantung tengah. Ini terletak di tengah, di tengah dada. Oh. Tengah dada. Berarti kalau sakit ulu hati di sini dok, di bawah sini berarti jantung juga. Mungkin itu yang banyak orang yang mungkin tersilap, salah faham yang kalau sakit di tengah itu sakit mah ya. Sakit asam lambung mungkin bermikir. Tapi mungkin juga itu adalah sakit jantung kerana jantung itu terletaknya di tengah. Mungkin muncungnya kan jantungnya ada yang muncung yang tajam ini, muncungnya ujung ini. Dia cenderung ke kiri. Ke kiri dia jadi mungkin kebanyakan yang memikirkan jantung di sebelah kiri, tapi jantung di tengah. Jadi kalau sakit itu seringnya di tengah atau mungkin sedikit ke kiri. Jadi harus ambil perhatian di situ ya. Dan yang mengenai dengan jenis-jenis penyakit jantung, masalah koroner. Koroner itu adalah pembuluh darah di permukaan jantung. Kita ada selalunya ada 3, satu di sebelah kanan, satu depan dan satu di belakang, dan di sini ada cabang-cabangnya. Dan sekiranya terdapat penyumbatan kepada pembuluh darah ini, maka dipanggil penyakit jantung koroner atau yang kalau terjadi secara mendadak ya, maka terjadilah serangan jantung atau heart attack. Dan penyakit yang lain seperti kalau dibuka ini di dalamnya ada katup, cleft atau katup yang atau injap ya. Bahasa Inggerisnya valve. Nah, sekiranya valve itu atau cleft itu sempit ataupun bocor, juga masalah pada jantung. Juga masalah pada otot jantung. Kalau cleft itu malah di dalamnya situ ya dok ya. Saya kira di luar-luarnya itu ya. Ternyata di dalam situ. Dalam cleft. Yang ini di sebelah kiri, yang ini di sebelah kanan jantung ya. Katup. Ya, ini cleft ya. Ya, cleftnya ada 4, yang di sini 1, dalam 2, 3 dan satu lagi yang 4. 2 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan. Dan masalah yang lain seperti masalah otot jantung, sekiranya otot jantung itu membengkak ataupun lemah ataupun tebal, ataupun masalah listrik dan elektrik jantung ya. Jadi ada bermacam-macam jenis. Tapi apa yang kebanyakan yang kita tahu yang masalah pada jantung yang menyebabkan kematian yang nombor 1 penyebab kematian itu adalah penyakit jantung koroner. Koroner itu di mana? Penyumbatan kepada
yang pembuluh darah yang saya bilang tadi, Oh, yang di situ pembuluh nih. darah yang di permukaan jantung, di kanan ada satu, di depan ada satu, dan di belakang ada satu. Selalunya ada 3. Dari sini terdapat cabang-cabangnya. Oke. Ya. Kalau yang sering dikasih ring itu yang mana, Dok ya? Pembuluh darah itu. Oh, Yang pembuluh itu yang darahnya. pembuluh darah. Oke. Ya, pembuluh darah itu yang ring itu maksudnya terdapat penyumbatan kerana kolesterol misalnya kan. Dan kalau penyumbatan itu disebabkan kolesterol, mungkin penyumbatannya itu lebih dari 70% lah. Lebih dari 70% ke 80%, maka terdapat masalah kepada perjalanan darah, aliran darah melalui pembuluh darah itu. Maka salah satu daripada perawatan yang bisa dibikin ialah untuk angioplasti atau masukkan balon dan juga ring dalam itu. Kalau yang kayak misalnya jantung bocor itu yang sebelah mana, Dok ya? Ada pernah dengar? Bocor itu mungkin klep ya, mungkin yang dibilang yang bocor itu klep itu yang injap, kalau dimikirkan itu atau klep itu dia dibuka supaya darah bisa mengalir kan. Ya, dia buka bisa mengalir dan tutup supaya dia tidak kembali dari asal. Okey. Jadi apa yang berlaku, yang klep itu bermasalah sekiranya dia buka enggak luas, enggak besar, enggak gede, tapi tutupnya juga tidak rapat, maka ada bocor. Nah, itu kalau bocor. Kalau yang sempit itu dia buka sepatutnya luas, tapi dia buka dikit aja. Ya, ada penyebab. Itu yang sering dialami misalnya kayak kelainan jantung dari lahir itu, Dok, atau ada kelainan jantung dari lahir? Mungkin juga, tetapi selalunya disebabkan mungkin yang dinding ya, otot jantung, seperti di sini kan, yang ini sebelah kanan dan ini sebelah kiri jantung, ya, kanan dan kiri, terdapat lubang. Ya, dipanggil septal defect atau ventricular septal defect ataupun atrial septal defect. Maksudnya atrium ni yang kamar yang kecil, yang kalau yang ventricle ini kamar yang besar. Mungkin ada lubang ya di antara dua, menyebabkan yang darah dari yang sebelah kanan dengan sebelah kiri itu campur jadi satu. Ada komunikasi, ya, ada komunikasi. Itu antara lain. Ada juga yang dari lahir yang lain lah, yang kelainan yang lain ada juga. Tapi yang seringnya itu disebabkan ada lubang atau komunikasi antara kanan dan kiri. Ya. Normalnya ukuran jantung kita tuh berapa sih, Dok? Oh, sebesar tangan kita. Itu kalau normal, tangan kita segede itu ya. Kalau tangan kita gede itu ya. Mungkin sedikit lebih besar dikit dari yang tangan kita ini. Ya, enggak semua orang yang sama kan yang besar tangannya. Jadi ya ini sebesar ini kurang lebih. Ya, di tengah jantung sedikit ke kiri. Oke. Jadi mayoritas penyakit jantung yang diderita oleh masyarakat Asia Tenggara lah ya, pada umumnya itu koroner ya, Dok ya? Iya, penyakit jantung koroner. Nah, penyebabnya koroner sendiri apa nih, Dok? Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana Smart Listener. Oh ya, saya mau informasikan kepada Anda Smart Listener, 5 orang penanya terbaik untuk pagi hari ini dengan Dr. Haizal akan mendapatkan gift spesial ya. Silahkan Anda tuliskan pertanyaan Anda di WhatsApp 0811 590 978 atau di channel YouTube kita juga live di YouTube ya, Dok, di Smart FM Balikpapan. Ya, kami kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. This is Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, Business and Inspiration. Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu. Senin dimulai dengan Smart Branding. Pada waktu itu marketing itu awalnya dari vertikal. Vertikal itu gampangnya itu ngiklan terus dibom gitu lah, dari atas gitu kan. Selasa Smart Business Talk dan Rabu Smart Financial Wisdom di jam 7 pagi. Sebetulnya gaji berapapun cukup, gaji berapapun tuh kurang. Nah, problemnya adalah kita tidak bisa disiplin kalau kita tidak punya rencana. Pastikan Anda menyimaknya program bisnis di pagi hari jam 7 pagi Senin hingga Rabu. Smart FM Business and Inspiration. Semua serba berubah.
Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Senin dimulai dengan Smart E-Commerce. Market ini susah-susah gampang. Kebanyakan orang kalau sudah terlalu semangat masuk ke aktivitas online itu nggak dipikiran targetnya apa nggak ada nggak yang butuh gitu ya. Selasa, Smart Marketing Now, dan Rabu, Smart Motivation. Pada umumnya tidak sampai harus mengikuti sesi-sesi konseling dan terapi itu dalam urusannya dengan ketakutan. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Smart FM Business and Inspiration. The spirit of Indonesia. Smart FM Radio Talk. Oke, kita mulai lagi perbincangan kita bersama Dr. Haizal Harun Kamar dari Malaysia ya. Kita pagi hari ini jauh-jauh mendatangkan Dr. Haizal dari Malaysia. Nah ini mumpung nih Dr. Haizal ada di sini ya di Balikpapan melalui virtual begitu. Silahkan Anda yang mau bertanya ya masalah jantung ini. Di 0811 590 978 atau channel YouTube kita di Smart FM Balikpapan. Oke. Nah, kita lanjut lagi Dok untuk penyakit jantung koroner. Nah, itu penyebabnya apa? Kemudian ciri-cirinya nih Dok. Nah, ini biasanya ciri-ciri kan kadang suka menipu ya Dok ya. Tadi yang di awal kita bicara katanya sakit mah ternyata itu jantung. Nah, itu seperti apa Dok? Iya. Ya, banyak juga pasien saya yang bertanya kepada saya, adakah dok yang ini sakitnya ini, adakah ini jantung ya? Sakitnya itu di sini ya. Kayak lagu. Kayak lagunya ya. Adakah ini jantung, adakah ini adakah ini. Jantung seperti yang kita bincangkan tadi kan. Jantung itu terletaknya di bahagian tengah dada dan sedikit ke kiri lah, miring ke kiri. Ya. Jadi kalau sakitnya itu selalunya di tengah dada ataupun di seluruh bahagian dada ataupun sedikit ke kiri. Sakitnya seperti apa? Sakitnya apa yang pasien saya bilang kepada saya, sakitnya seperti berat ataupun ketat ataupun seperti ada tekanan ya. Kayak ditindis orang gitu sama seperti, juga. Seperti ditindis orang, ditindis seperti berat kayak ada batu yang gede kan di atas dada dan terus mungkin akan rebak terus naik ke bahagian leher dan bahagian rahang di bahagian sini dan juga akan ke kiri bahagian kiri lengan kiri tangan ya, mungkin akan terasa kebas di bahagian tangan, ada keringat dingin, mungkin juga terasa pusing, dan mungkin juga pernafasannya juga terganggu. Ini adalah kali ini kalau terjadinya begitu dengan juga kalau yang sakitnya itu memang sakitnya berat dan parah, kemungkinan besar itu adalah kerana serangan jantung. Dan kalau penyakit jantung yang mungkin yang sedikit lebih ringan dari itu, ya juga mungkin dari jantung juga penyakit jantung koroner, tapi tidak seperti serangan jantung, tapi ciri-cirinya kurang lebih sama. Dan kalau jantung itu selalunya disebabkan oleh aktivitas seperti kita seperti kita berjalan, berlari, bikin kerja, bersepeda, main bulu tangkis, main sepak bola mungkin. Yang menyebabkan jantung itu bekerja dengan keras. Bekerja dengan keras. Maka terjadi secara tiba-tiba sakit yang mendadak kan. Itu dan keringat dingin dan seterusnya. Itu mungkin adalah serangan jantung. Nah, gimana mau tahu antara bedanya dengan sakit mah ya, sakit asam lambung betul. Itu agak susah kerana banyak juga pasien saya yang tidak pergi ke rumah sakit kerana mikir ini mungkin asam lambung ya. Selalunya asam lambung atau masuk itu, angin biasanya Dok. Ya, masuk angin, sakit mah, asam lambung kurang lebih sama lah. Yang itu selalunya disebabkan pemakanan ataupun sama ada lapar ataupun sesudah makan, dan itu dia terasa kenyang ataupun terasa naik ke atas sampai ke bahagian dada. Tapi kalau jantung itu sering seperti saya ngomong tadi disebabkan aktivitas, tapi tidak semestinya. Kadang-kadang jantung juga waktu kita tidur tiba-tiba terasa pun juga bisa. Jadi kalau tidak pasti, ada ragu-ragu, harus ketemu dengan dokter segera. Itu yang nasihat saya lah.
Oke, seperti itu. Nah, kalau misalnya kayak gitu misalnya ya, menderita sakit yang seperti itu, langkah pertama apa sih, Dok? Yang kita Sekira sendiri nih kita ngerasain gitu loh. kalau ya yang seharusnya kita harus ke rumah sakit segera. Kalau kita nggak bisa nyetir ataupun panggil ambulans, ya minta yang teman ataupun saudara ataupun keluarga bawa ke rumah sakit. Apa yang kita bisa buat sementara kita sakit itu dari situ hingga ke rumah sakit, kita sekiranya lah ya, ini adalah rasa-rasanya kemungkinan besar penyakit jantung atau serangan jantung, kita bisa ambil aspirin. Aspirin itu satu tablet yang Aspirin untuk, ya. aspirin ya. Oh. Aspirin itu obat untuk pengencer darah ya. Pengencer darah sekiranya tidak ada alergi. Ini penting ya. Kerana ada juga yang banyak juga orang yang alergi pada aspirin. Sekiranya Anda tidak alergi pada aspirin, lebih macam saya di dalam dompet saya ya, wallet saya ada dua biji aspirin. Ya, yang sekiranya kalau mudah-mudahan bukan saya lah, kalau sekiranya ada sesiapa yang di samping saya ataupun di kantor sudah menemukan rumah sakit itu ataupun kita bisa beri apa yang kita bisa yang dibuat, dia bisa kunyahnya aspirin atau hancurkan aspirin itu, telan 300 mili ya dengan aspirin itu bisa insya-Allah menyelamatkan nyawa sekiranya seseorang itu diberi dengan cepat dan segera ya semasa kena serangan jantung dalam perjalanan ke rumah sakit. Jadi mungkin aku bertanya, kalau sakitnya bukan serangan jantung apa bahaya? Selalunya enggak kalau tidak ada alergi. Sekiranya sakit mah pun enggak apa-apa. Itu satu biji aja, enggak apa-apa. Selain aspirin enggak ada yang lain, Dok? Ada, sekiranya ada kalau yang ada alergi pada aspirin kan dibagi seperti clopidogrel atau lain kan, tapi itu lebih enggak mudah untuk cari. Yang lebih gampang aspirin ya. Oke. Ya, yang lebih mudah untuk disimpan di rumah atau di kantor atau di mana-mana ialah aspirin aja. Oke. Ya. Nah, itu sementara dalam perjalanan ke rumah sakit. Oke. Penyebabnya sendiri jantung koroner itu apa sih, Dok? Kita bisa bahagikan penyebab ataupun faktor-faktor risiko ya untuk mendapat penyakit jantung koroner ini kepada dua. Satu, faktor-faktor risiko yang bisa diubah sesuai, yang bisa dirubah. Satu lagi yang enggak bisa dirubah. Misalnya yang enggak bisa dirubah itu seperti keturunan, seperti orang tua ataupun mungkin abang kakak ada ya penyakit jantung koroner, kita lebih mudah ya untuk mendapat penyakit jantung. Keturunan juga ya ternyata ya. Keturunan. Okay. Betul, keturunan genetik lah ya. Keturunan. Yang keduanya ialah faktor umur ya. Faktor umur sekiranya jantung itu sudah berumur 60 tahun, 70 tahun, lebih mudah untuk dia, lebih sering lah untuk mendapat penyakit jantung koroner berbanding dengan umur 30 masih muda atau 40. Tapi sekarang ini kerana penyakit jantung koroner ini adalah penyakit jantung gaya hidup ya, lifestyle disease ya, penyakit jantung ya gaya hidup. Jadi sekarang ini kita lihat yang banyak yang umur muda ya, umur 30-an, 40-an sudah kena. Malah kalau pasien saya umur 20-an pun ada yang kena serangan jantung. Kalau di tempat praktik saya paling muda mungkin 24 tahun. Seorang wanita umur 24 tahun kena serangan jantung. Jadi itu semua ya adalah penyakit jantung yang penyakit gaya yang hidup. Tidak bisa dirubah ya. Enggak bisa dirubah ya. Keturunan, yang pertama umur tadi keturunan, keduanya umur. Yang ketiga mungkin kalau dari segi kalau di Malaysia lah ya, kita ada berbagai bangsa ya. Ada Cina, ada India, ada Melayu. Jadi kalau di Malaysia itu yang lebih sering bangsanya India diikuti oleh Melayu dengan Cina. Mungkin ada juga keturunan ataupun genetik, mungkin juga disebabkan budaya, mungkin budaya pemakanan antara lain lah ya. Dan yang lain yang saya mau tekankan di sini ialah penyakit faktor-faktor risiko yang bisa dirubah.
Bisa di rumah maksudnya kita bisa buat sesuatu. Ya. Seperti yang pertama, hipertensi ataupun tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi itu adalah pembunuh senyap ya. Dia silent killer. Jadi kebanyakan pasien-pasien saya ataupun kebanyakan mereka yang ada hipertensi tidak punya gejala. Kalau ada gejala pun mungkin dalam 10 orang mungkin 2 ada yang mungkin terasa seperti berat di kepala atau sakit di leher ataupun mungkin rasa pusing. Tapi kebanyakannya tidak ada. Mungkin tensinya 180. Langsung tiba-tiba naik gitu ya. Betul ya. Tapi tidak ada gejala apa-apa. Jadi hipertensi itu bisa mendorong kepada penyakit jantung koroner. Yang kedua ialah diabetes ataupun penyakit kencing manis. Penyakit kencing manis ini selalunya sekiranya ada dia yang gejalanya dia sering buang air kecil, sering ke kamar kecil atau kalau di waktu malam bangun 2-3 kali harus buang air kecil, dia mudah capek, mudah penat ya. Dan mungkin badannya juga dia hilang berat badan. Antara lain yang diabetes juga bisa mendorong kepada penyakit jantung koroner, stroke, penyakit ginjal. Yang ketiga ialah penyakit kolesterol yang tidak normal. Maksudnya kolesterol itu ada terbagi kepada 2 kan, kolesterol yang baik dan kolesterol yang jelek atau jahat lah ya. Kolesterol yang jelek atau jahat itu kalau tinggi itu boleh menyebabkan membedakan lemak di bahagian dinding dalam pembuluh darah, menyebabkan penjumatan, maka terjadinya penyakit koroner. Dan itu nombor 3. Yang keempat ialah obesitas ataupun kegemukan ya. Obesity ya. Itu sekiranya badan kita ada dengar? Ya dengar dok, tapi dokter tidak terlihat di layar. Oh, bentar, enggak apa-apa. Sebab pada panggil. Oh ya, siap. Okey. Ya, yang keempat tadi apa? Obesitas ya. Ya, obesitas. Kerana kita tahu bahawa sekiranya berat badan kita itu tidak normal, maka kita bisa mendapat penyakit jantung, penyakit stroke dan bermacam lagi. Yang kelima ialah aktivitas ataupun kurangnya aktivitas. Ya. Kalau bahasa Inggerisnya sedentary lifestyle lah. Kehidupan sedentary itu gaya hidup yang seperti tidak mau olahraga, suka kalau pulang ke rumah itu duduk aja lihat televisyen aja kan. Kayak pandemi sekarang kan dok, makan tidur ya dok. Betul. Sekarang pun sebelum ini kan work from home ya. Jadi kita kerja sambil makan. Betul. Tempat kerja kita pun juga yang tempat yang ruang makan kita. Jadi ya, yang kelima, yang keenam ialah merokok. Ya, mudah-mudahan pendengar kita ini tidak ada yang merokok ya. Amin. Sekiranya ada, berhentilah. Kerana merokok itu membahayakan kesihatan. Merokok itu bisa menyebabkan macam-macam penyakit, bukan sahaja penyakit jantung dan stroke, malah juga hampir semua kanker ya. Kanker yang kita tahu, kanker paru-paru, kanker mulut, kanker perut, kanker payudara juga ada terkaitnya dengan merokok. Kerana dalam merokok itu terdapat chemical bahan kimia lebih 4,000 yang kebanyakannya adalah membahayakan kesihatan kita. Katanya saya nggak ngerokok kok dok, cuma ngevape. Sama aja ya. Itu juga ada bahayanya Mbak, sebab dalam vaping vape itu ada nikotin ya. Nikotin itu bisa mengecilkan pembuluh darah dan menyebabkan jantung itu jadi kencang, lebih laju kencang ya, dan juga harus bekerja dengan lebih. Jadi itu juga tidak aman ya. Ya. Oke dok, kita break dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp-nya Smart FM, juga di channel YouTube kita. Nanti kita akan bacakan satu-satu ya, sambil kita membahas perbincangan kita hari ini. Jangan kemana-mana, Smart Listener, silahkan yang mau bertanya dengan Dr. Haizal, mumpung beliau ada di kita ya, di Balikpapan secara online begitu.
Ada di WhatsApp 0811 590 978 atau di channel YouTube kita juga bisa chat di sana di Smart FM Balikpapan. Kami kembali setelah yang satu ini. Hayo, serius banget baca korannya. Iyalah, banyak berita seru nih soal politik, hiburan, dan banyak aku dapat di sini. Koran apa sih yang dibaca? Tribun Kaltim dong, sudah full color, 36 halaman loh, beritanya lugas dan update. Tribun Kaltim. Tribun Kaltim dong, kemana aja? Jos info ya, sekarang Tribun Kaltim sudah ada di seluruh kota dan kabupaten se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Untuk pemasaran di Balikpapan, Jalan Indra Kilah RT 7 nomor 1. Telepon di 0542 735015 atau mau berlangganan di 0811 540 1163 atau mau beriklan 0811 54011164 dan di Samarinda di Jalan Bukit Alaya, Ruko Alaya Junction, Blok LC 05. Telepon 0541 202416 atau 202417. Oh iya, dengan baca koran Tribun Kaltim, kita menambah wawasan dan pengetahuan ya. Dong. Ayo ajak keluarga dan temanmu berlangganan Tribun Kaltim. Harian pagi Tribun Kaltim, spirit baru Bumi Etam, tetap independen dan kredibel. Tribun Kaltim, independen dan kredibel. Ingin buah hati Anda seperti ini? Qul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa. Wallazi qaddara fahada. Atau bisa menjelaskan sesuatu seperti ini. Pertama, gulung polybag seperti menggulung lengan baju. Lalu jangan lupa siapkan tanah kering. Untuk tanah basahnya, siramkan air pada tanah. Yang satu mangkuk tanah aja ya. Semuanya itu bisa Anda simak dalam Ngobras, ngobrol santai seputar dunia pendidikan bersama Islamic Global School Balikpapan. Yang aktif ngomong tuh gurunya gitu. Gurunya tuh loh sudah pintar. Dia terus yang ngomong, kita pasif dengerin aja. Ntar kita latihan ngomong, salah dibentak gitu ya. Kalau ini nih, kalau guru-guru kita salah nggak apa-apa, try gitu. Kini hadir lebih kreatif, produktif, dan inovatif. Live di 97.8 Smart FM Balikpapan, streaming www.radiosmartfm.com/balikpapan, dan YouTube channel Smart FM Balikpapan. Ngobras, persembahan Islamic Global School. Ada satu lagi, jangan lupa kita doakan. Nah, tunggu deh. Ya, kembali lagi bersama saya Tiharyani dan Dr. Haizal Harun Kamar dari Malaysia ya. Yang senang nonton Upin Ipin ini ya. Dokternya Upin Ipin kali. Dokter Ipin ya. Oke, Dok. Ini di studio kita juga udah kedatangan temannya dokter nih, Mbak Irma. Sudah hadir di studio Smart FM juga ya. Oh, dia di sini ya. Oke. Nanti Mbak Irma pilih-pilih nanti siapa yang berhak nih yang dapat gift-nya ya Mbak Irma ya. Oke. Kita langsung aja nih Dok. Ini udah pertanyaannya udah lumayan banyak nih. Saya ke WhatsApp dulu ya Dok. Iya, sure. Assalamualaikum dokter, saya Amelda. Oh ya. Mau tanya, ayah saya usia 75 tahun, bermasalah pada klep jantungnya. Bagaimana cara perawatan terbaiknya? Oh, kalau klep itu berarti yang di dalam yang dua tadi itu ya? Iya, yang seperti yang saya tunjukkan tadi. Ya, klep itu adalah yang di dalam jantung ada 4, yang selalunya yang ada 2 sebelah kiri, 2 sebelah kanan. Dan selalunya sekiranya ada masalah klep, masalahnya itu yang klep yang di sebelah kiri jantung. Sebab dia kerana jantung itu tidak seberapa penting seperti yang di sebelah kiri. Yang sekarang ini kalau sekiranya ada masalah klep, harus pertamanya harus
ketemulah doktor jantung. Dan sekiranya ketemu doktor jantung itu, apa yang akan dibikin? Doktor jantung itu akan bertanyakan tentang gejala-gejala seperti susah nafas mungkin ada sakit atau nyeri di dada. Dan antara pemeriksaan yang akan dilakukan adalah EKG dan juga echo. Echo itu atau echocardiogram itu adalah USG jantung. USG seperti kita USG perut kan ataupun abdomen. Kita bisa USG kepada jantung juga untuk lihat pergerakan jantung itu, sekiranya jantung ada juga struktur jantung itu, mau lihat sekiranya struktur jantung itu bengkak ataupun saiz normal. Dan yang paling penting untuk melihatkan klep. Klep itu sama ada seperti yang kita bincangkan tadi, sama ada klep itu dia sempit, maknanya bukanya tidak luas. Kalau biasanya bukanya begini, dia buka mungkin dikit. Ya, masalah klep itu mungkin dia enggak bisa buka luas, maknanya dia sempit, ataupun mungkin klep itu dia buka mungkin luas tapi tutupnya enggak rapat, dia bocor. Jadi harus tahu dulu masalahnya itu, sama ada klep itu bocor ataupun tidak rapat, ataupun masalah klepnya itu sempit. Mungkin kedua-duanya sekali. Jadi yang dokter jantung itu bisa melihat masalah itu, sama ada masalah itu ringan, sederhana atau parah. Dan sekiranya parah, misalnya mungkin harus sekiranya obat tidak bisa membantu, mungkin harus membuat pembedahan surgery. Oke. Nah, ini yang USG jantung ini di Indonesia sudah banyak rumah sakit yang punya atau cuma beberapa, Dok? Kira-kira yang dokter pernah tahu? Saya pasti semua rumah sakit ada Mbak, ya yang semua rumah sakit pasti ada USG untuk bikin jantung. Yang cuman yang dokter jantung yang terbaik lah yang untuk memberikan ulasan ataupun assessment ya kepada yang USG itu, yang sama ada yang jantung itu perlu perawatannya gimana kan, obat saja cukup ataupun harus bikin pembedahan. Oke. Nah ini Amelda tadi nanya lagi nih, Dok, klepnya bocor katanya, susah menutup. Oh ya, kalau dia nggak bisa tutup, ya itu bisa menyebabkan tekanan balik ya kepada paru-paru. Darah yang penuh dengan oksigen ya datangnya dari paru-paru terus ke bahagian jantung, melalui di sebelah kiri. Dan sekiranya terdapat klep yang bocor seperti mitral valve ya yang di sini, ataupun di aortic valve, klep aortic atau klep mitral, maka terdapat tekanan darah kembali balik kepada paru-paru, menyebabkan paru-paru itu berair, maka paru-paru itu basah. Sekiranya paru-paru itu basah dan berair, maka mudah susah nafas. Kalau berjalannya juga mudah capek, dan kalau mau tidur juga mungkin kerana paru-paru itu basah nggak bisa tirus begini, harus ada harus ada tinggi, bantal di belakang. tinggi. Oke. Ya, mungkin kakinya bengkak dan antara lain. Jadi harus ketemu dengan dokter spesialis jantung lah. Oke, harus segera ke dokter ini Mbak Amelda ya untuk penanganan lebih lanjutnya. Oke. Ya, ini satu lagi di WhatsApp. Iya siap katanya. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Dokter, saya Misna. Mbak Misna dari Balikpapan, mau bertanya pertolongan pertama apa jika terjadi serangan jantung tiba-tiba. Saya pernah dengar katanya dibatukkan. Apa itu mitos, apa fakta? Terima kasih, Dok. Ya. Sekiranya terjadi serangan jantung seperti yang kita bincang tadi, yang sekiranya kemungkinan besar jantung ya, harus segera ke rumah sakit, bukan ke klinik, terus ke rumah sakit. Kerana perawatan terbaik adalah di rumah sakit. Obat-obat yang ada juga di rumah sakit. Tapi sekiranya kita ada, seperti saya katakan tadi, ada aspirin. Aspirin itu satu obat pengencer darah ya. Yang kerana apa terjadi semasa serangan jantung adalah ini ya. Kalau ini adalah pembuluh darah. Oh ya. Ya. Pembuluh darah kan ada kolesterol ya. Ini yang lemak-lemak ya. Tebak-tebakan ya. Yang tapi nampak yang merah-merah ini kan. Ya, ini adalah yang darah-darah beku ya. So apa yang berlaku sewaktu serangan jantung, darah bekunya itu menutup pembuluh darah sehingga tidak bisa jalan, tidak lancar ya. Jalan darah lancar. Contohnya sekiranya pembuluh darah di sini ya, dia tersumbat di sini kerana darah beku, maka bahagian jantung ini akan rosak, akan mati.
bahagian yang sel-sel ototnya akan mati. Itu yang jadi semasa serangan jantung. Jadi apa yang aspirin yang membuat pengecir darah yang dia bisa menolong ialah dengan supaya darah beku ini bisa hilang ya, bisa ataupun bisa dicairkan. Mudah-mudahan ya. Sekiranya diberi dengan kadar segera lah. Ya, itu antara sementara mau tunggu ke rumah sakit, kerana kalau di rumah sakit pun dia akan berikan ubat pengecir darah, aspirin juga. Dan tentang batuk, itu pada saya itu adalah satu mitos. Ya, kerana apa yang kita batuk itu cuma untuk mempercepatkan atau bagi jantung itu lebih kencang. Kalau jantung itu mungkin dia perlahan ya, perlahan. Kalau kita batuk dia bisa laju. Tapi sekiranya kalau ada setengah kena sakit di dada, kalau kita batuk tidak ada pengaruhnya. Tidak pada saya tidak bisa menolong dari segi itulah. Pada saya itu mungkin kebanyakannya itu adalah mitos. Kalau misalnya menemukan orang yang tiba-tiba terkena serangan jantung di tempat umum, yang dilakukan pertama kali apa, Dok? Kalau sekiranya orang itu masih lagi dia sedar ya, dia sedar bisa bercakap nama itu, tanya dia dulu sekiranya dia itu ada penderita jantung, sama dia ada bawa obat. Kalau dia bawa obat, mungkin ada aspirin, kita bagi aspirin pada dia. Kalau dia mungkin bukan serangan jantung tetapi dipanggil angina ya, angina. Dia obat yang diletak di bawah lidah. Itu bisa juga. Itu bukan dia tidak sangat membantu kalau ada serangan jantung. Kalau angina bisa, kita bisa juga tanya dia ada di dalam poketnya atau apa. Kalau ada, mungkin minta dia dan tolong dia dan masukkan di bawah lidah. Itu obat di bawah lidah itu yang dipanggil GTN atau glyceryl trinitrate lah. Tetapi kalau serangan jantung seperti yang saya bilang tadi, dengan keringat dingin, dengan rasa seperti betul-betul yang parah ya, harus bawa segera dia itu ya. mungkin segera ke rumah sakit. Ya, itu yang cara yang terbaik. Ya. Tapi kalau satu lagi kalau dia enggak sedar lah kan, mungkin dia dah pengsan. Kerana serangan jantung sakit dia dah terus pengsan. CPR. Itu harus lihat dulu sekiranya ada nadi ada pulse di bahagian leher. Yang harus buat CPR itu adalah satu topik yang lain lah ya. Itu kita harus tahu juga pengetahuan CPR itu. Ya, betul. Ini kita lanjut lagi, ada di channel YouTube, Dok, pertanyaannya kita tuntaskan dulu dari Ana Fatmawati. Saya izin bertanya, Dok, untuk usia di atas 50 tahun dalam seminggu berapa jam waktu yang efektif untuk olahraga ringan atau berat untuk mencegah jantung koroner? Secara amnya ya, secara umum pertubuhan kesihatan sedunia dan juga yang jantung ya di sedunia menyarankan kalau olahraga aktivitas sederhana seminggu itu dalam 150 menit. Kalau high intensity ya atau aktivitas yang tinggi itu dalam 75 menit seminggu, per minggu lah. Maknanya kalau 150 menit itu mungkin dalam sehari 30 menit, itu dalam seminggu tu ke 5 hari. Kurang lebih lah. Tidak semestinya harus buat 30 menit, mungkin 10 menit, 15 menit. Nggak boleh dirapel langsung gitu ya, 150 menit dan sekaligus. Kalau mau buat hari-hari juga boleh. Nah, sama ada umur 50 tahun, umur 40 tahun, umur 30 tahun, pada saya semuanya harus olahraga. Semuanya harus olahraga 105 menit, 20 menit. Tapi cuman kalau umurnya itu yang akan kita kata yang olahraga sederhananya gimana? Kalau olahraga sederhana untuk orang yang seorang yang umurnya 30 itu lain kalau olahraga sederhana untuk orang yang umur 50 tahun misalnya. Dan olahraga sederhana itu seperti kalau berjalan kencang ya, yang brisk walking ataupun kit sepeda. Tuh. Tapi kalau macam orang yang umurnya yang 50 tahun mungkin ya begitu juga, tapi mungkin tidak begitu kencang perjalanannya. Begitulah. Oke. Itu ya Mbak Ana ya. Jadi berapapun umur Anda, kesimpulannya harus olahraga dan harus gerak artinya ya. Jangan mager. Betul. Malas gerak. Janji ada keringat ya kalau olahraga itu harus ada keringat ya. Oke. Cukup. Ya.
Ada lagi pertanyaan dok dari Datri Yurian. Selamat pagi Dokter Haizal, Mbak Eti, bagaimana dengan perokok pasif? Apakah akibatnya bisa fatal juga dengan jantung kita dan apa solusinya? Terima kasih. Ya, pertanyaan ini baik ya, bagus. Kerana perokok pasif atau perokok aktif itu kurang lebih sama. Mungkin ada yang mungkin nggak mungkin lah kalau pasif juga ada efek kan? Ya pasif juga sama. Kerana kita juga mengambil udara yang sama, udara yang dicemari dengan asap kan, asap rokok. Jadi itu juga bisa mendatangkan bahaya. Jadi memang itu adalah satu fakta ya, itu memang satu fakta, bukan satu mitos lagi. Yang perokok pasif itu bisa mendatangkan mendapat bahaya yang kurang lebih sama dengan perokok yang aktif. Caranya elakkan daripada menjadi perokok pasif. Kalau teman-teman yang merokok, cari teman yang lain. Jauh lah ya, menjauh. Jauh aja. Mungkin bukan cari teman yang lain lah, cuma kita harus mungkin ngomong pada teman kita, maaf ya, saya harus mungkin kalau kita nggak mau kasih tahu pada teman kita jangan merokok, kita kata aja permisi dulu lah, saya ke sana, saya kemana kan. Tapi elakkan dari menjadi perokok pasif. Oke, sama-sama ada resikonya juga ternyata ya dok ya. Betul. Oke, betul, ya. Ini dari Maya Erina. Info yang saya baca dok, katanya kalau tidur menghadap kanan itu bagus untuk kesehatan jantung. Apakah secara medis terbukti? Nah ini kan Nabi kita Muhammad kan katanya selalu mereng kanan kan ya tidurnya, ini gimana dok? Buat masa ini saya tidak tahu ada apa-apa tentang fakta ataupun bukti saintifik lah tentang kalau tidur miring ke kanan atau tidur miring ke kiri itu lebih bahaya daripada tidur miring ke kanan. Tapi ya buat masa ini saya tidak tahu. Saya tidak pernah dengar yang ada yang mengatakan sebegitu. Jadi saya tidak bisa jawab itu. Ya, oke. Jadi ya terserah aja tidur yang kayak Janji tidur ya. Oke. Dok, ini ternyata tinggal 2 menit nih dok kebersamaan kita dok. Ya, tinggal 2 menit lagi. Beneran. Terakhir nih dok pertanyaannya, kalau misalnya jantung koroner untuk menghindari makanan dan minuman yang istilahnya yang aman untuk kita para penderita jantung atau kita menghindari penyakit jantung koroner itu kira-kira seperti apa dok? Pemakanan yang kita harus tahu dulu pemakanan yang bisa mendorong kepada penyakit jantung ialah yang 3G ya. 3G itu yang gula, garam, goreng. Ya. Itu jadi pemakanan yang lebih sihat yang kurang 3G, yang kurang gula, kurang manis, kurang masin dan kurang lemak. Ya. Jadi kalau yang pemakanan yang bagus itu pemakanan yang lebih kepada yang yang serat-serat seperti sayur-sayuran, buah-buahan bukan yang manis lah, buah-buahan seperti apel hijau, misalnya tidak manis, sayur-sayuran semua warna sayur-sayuran itu semua bagus ya. Kalau lemak-lemak itu goreng-gorengan itu dielakkan. Ya, jadi pemakanan untuk menghadapi penyakit jantung harus jaga pemakanan, harus olahraga, harus jaga berat badan. Dan kalau sekiranya merokok berhenti, sekiranya tidak merokok jauh dari orang yang merokok. Dan itu aja kalau sekiranya penderita jantung harus minum obat seperti rutin dan juga harus ketemu dengan dokter Anda. Ya, jangan tidak ketemu dengan dokter Anda. Nah kalau yang sudah punya penyakit jantung olahraga boleh dok, atau olahraga yang baik untuk penderita jantung kira-kira? Itu tergantung kepada penyakitnya dan juga tahap penderitaan jantungnya. Kiranya tahapnya itu ringan, dia bisa-bisa aja. Tapi kalau tahapnya itu mungkin tahap parah ya, mungkin sesudah serangan jantung misalnya, maka kalau olahraga itu harusnya ringan. Sama ada ringan, olahraga sederhana atau olahraga yang berat bisa itu antara dia dan dokternya. Ya, dia harus ketemu dokternya minta saranan. Misal sudah ada pasang ring, ya, misal ada pasang ring 1 dok, itu olahraga yang aman jalan kaki atau lari? Jalan kaki kali ya? Naik. Mau panjat gunung juga bisa mbak. Ya, tapi tergantung juga kalau pasang ringnya itu, sekiranya jantungnya itu udah kuat kembali atau tidak ada pengaruh kepada kekuatan jantung. Tetap harus konsultasi tetap ya ke dokter ya, tetap ya.
Iya, betul. Oke. Maaf ada, ya nggak kelihatan ya. Ya, hilang lagi dokter. Bentar. Suaranya ada. Nggak apa. Ya, oke. Ya, sebab ada panggilan masuk tadi. Oh, Bentar lagi oke. dia akan. Siap. Ya. Terakhir dok, ada himbauan atau saran bagi penderita jantung atau yang kita yang belum menderita jantung nih, biar jantung kita tetap sehat nih dok. Oh ya, oke. Yang untuk menjaga penyakit jantung itu seperti yang saya ngomong tadi, harus tahu yang apakah risiko-risiko jantung yang seperti hipertensi, diabetes dan semuanya itu. Kita harus jaga yang kalau merokok itu jangan merokok, berat badan harus jaga, pemakanan harus jaga, harus olahraga. Dan sekiranya penderita jantung harus minum obat, harus rutin kontrol sama dengan dokter. Dan yang terakhir, kita tadi masih lagi dalam pandemi, walaupun border border Indonesia sudah dibuka, batasan sudah dibuka, kita harus juga jaga protokol, jaga cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan dan seterusnya. Karena kita sehat keseluruhan, bukan saja jaga jantung, kita harus jaga diri kita dan orang sekeliling kita, ya. Oke, siap. Ya. Oke dok, terima kasih banyak atas waktunya di Smart FM kali ini di Healthy Talk ya, dengan tema hindari serangan jantung diam-diam mematikan. Untuk Anda smart listener yang tadi udah bertanya ya, nanti kita akan hubungi Anda siapa yang beruntung ya. Tadi ada kondasannya 5 atau 6 gitu ya penanyanya. Tadi nanti kita hubungi Anda yang beruntung. Silahkan keep terus Smart FM Balikpapan ya. Dan terima kasih kepada Anda smart listener yang juga telah menyimak kami di 97.8 Smart FM, juga di streaming www.radiosmartfm.com/balikpapan dan juga di YouTube channel kita di Smart FM Balikpapan. Kita insya Allah nanti ketemu lagi ya dok ya. Saya dengar-dengar dokter bisa nyanyi juga, main piano nih ya. Tapi belum sempat nih dok. Nanti next kita dengerin dokter nyanyi deh sambil main piano ya. Oke. Terima kasih ya, Mbak. Oke dokter, terima kasih banyak. Selamat bertugas kembali. Ya, kapan-kapan kita ketemu lagi. Ya. Terima kasih smart listener. Kita jumpa lagi di talk show selanjutnya. Dah. Spirit